Jadi keempatnya saling berkaitan. Kalau diibaratkan, akhlak adalah akarnya, adab dan etika adalah cabangnya, dan karakter adalah buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, sehat dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa sehat sampai detik ini. Sholawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan, contoh yang baik untuk kita umat manusia. Perkenalkan, nama saya Fathur Ryan. Hari ini saya akan mempresentasikan tema yang menurut saya bukan hanya penting, tapi juga wajib untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter dalam kehidupan. Tujuan dari presentasi ini ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama, kita akan memahami makna dari istilah-istilah penting, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana Islam menempatkan nilai-nilai ini sebagai inti dalam kehidupan seorang Muslim. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di kampus, di masyarakat, bahkan di dunia digital. Dan yang terakhir, semoga presentasi ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, kita perlu memahami dulu makna dari akhlak, adab, etika, dan karakter. Yang pertama, akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang artinya perangai atau sifat batin. Akhlak adalah perilaku yang muncul dari hati nurani dan dilandasi oleh keimanan kepada Allah. Contohnya, jujur karena Allah melihat, bukan karena takut ketahuan. Yang kedua, adab. Lebih kepada tata krama. Misalnya, bagaimana kita menyapa guru, memperlakukan orang tua, bahkan cara kita makan dan duduk. Kemudian yang ketiga, etika. Etika adalah norma sosial yang berlaku di masyarakat. Biasanya bersifat umum. Contohnya, datang tepat waktu, tidak menyela pembicaraan, dan berpakaian sopan. Sedangkan karakter adalah hasil dari akhlak, adab, dan etika yang terus dibiasakan sehingga membentuk kepribadian seseorang. Karakter seperti jujur, tangguh, disiplin itu terbentuk dari kebiasaan yang baik. Jadi keempatnya saling berkaitan. Kalau diibaratkan, akhlak adalah akarnya, adab dan etika adalah cabangnya, dan karakter adalah buahnya. Islam sangat menekankan akhlak sebagai inti dari keimanan. Dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar budi pekerti yang agung. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh nyata manusia dengan akhlak terbaik. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad,
Nabi Muhammad bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, misi kerasulan Nabi Muhammad bukan hanya untuk mengajarkan ibadah ritual, tapi juga membentuk karakter umat manusia yang luhur. Mengapa akhlak itu penting? Yang pertama, akhlak adalah cerminan dari diri orang iman. Orang yang baik akhlaknya biasanya memiliki keimanan yang kuat. Kedua, akhlak adalah pondasi dari hubungan sosial. Tanpa akhlak, interaksi sosial akan kacau, banyak konflik dan ketidakadilan serta egoisme. Yang ketiga, akhlak bisa memperkuat reputasi seseorang. Orang dikenal karena jujurnya, karena sopannya, dan karena bertanggung jawab, pasti lebih dihargai. Dan yang terakhir, akhlak bukan hanya penting dalam kehidupan dunia, namun akhlak juga penting dalam kehidupan akhirat nanti. Akhlak, adab, dan etika bisa kita terapkan dalam kehidupan di rumah, di kampus, di masyarakat, bahkan di media sosial. Yang pertama di rumah, contohnya menghormati kedua orang tua, kita membantu pekerjaan kedua orang tua, dan tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Di kampus, menghormati dosen, jujur dalam mengerjakan tugas, bekerja sama tanpa mencontek. Yang ketiga, dalam masyarakat, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang yang berbeda pandangan, dan ikut dalam kegiatan sosial. Kemudian di media sosial, kita menjaga komentar-komentar kita agar tidak berkomentar yang negatif. Kemudian bisa menyebarkan konten-konten yang bermanfaat, serta jangan menyebarkan konten-konten yang hoaks dan fitnah. Kita tidak bisa memisahkan antara kehidupan nyata dan dunia maya. Keduanya perlu akhlak yang baik. Dalam Islam, karakter bukan hanya soal sikap, tapi juga prinsip mendasar dalam kehidupan. Karakter yang perlu dimiliki seorang Islam yaitu jujur. Tidak hanya saat dilihat orang, tapi juga saat sendiri. Kemudian amanah, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian disiplin, datang tepat waktu dan bisa menepati janji. Rendah hati dan tidak sombong, bisa menerima kritik dan menghargai orang lain. Kemudian sabar terhadap segala kesulitan yang dihadapi atau saat berselisih pendapat. Karakter inilah yang membentuk kita sebagai seorang muslim yang tidak hanya berilmu tapi juga beradab. Lalu, apa sih manfaat kita memiliki akhlak dan karakter yang baik? Yang pertama, kita bisa lebih percaya dan dihormati, baik di lingkungan keluarga, kampus maupun masyarakat. Kedua, kita bisa membangun relasi yang sehat dan harmonis karena orang nyaman berinteraksi dengan kita. Yang ketiga, kita juga bisa menjadi panutan bagi orang lain, khususnya adik kelas atau teman-teman sebaya. Kemudian dan yang paling utama, Allah akan meridhoi kehidupan kita karena kita hidup sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, yaitu berakhlak yang baik. Di akhir sesi ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenung. Apakah kita sudah menjadikan akhlak sebagai bagian dari diri kita? Apakah sikap atau perilaku kita sudah mencerminkan akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah SAW? Dan yang paling penting, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan
mulai hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena perubahan tidak harus besar. Yang terpenting adalah konsisten untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Sebagai penutup, mari kita sama-sama sadari bahwa akhlak, adab, etika, dan karakter bukan hanya teori di buku pelajaran, namun ini adalah praktik hidup yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ilmu adalah cahaya, maka akhlak adalah jalan yang menuntun cahaya ke tujuan yang benar. Semoga kita semua menjadi generasi yang berilmu sekaligus memiliki akhlak yang baik. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga matang secara spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahi jazahumullah khairah. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.